Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita untuk bermenung dan berefleksi bersama dari bacaan-bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10 dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara mengenai kisah Lazarus dan orang yang kaya. Injil hari ini menampilkan bagi kita dua bentuk kehidupan manusia. Kehidupan yang pertama, Lazarus dengan gaya hidupnya yang sederhana dan miskin. Gaya hidup yang kedua adalah orang kaya yang penuh dengan kelimpahan harta dan kekayaan. Dalam kehidupan setiap hari, Lazarus sangat mengalami penderitaan. Badannya bau, dipenuhi dengan luka-luka, sedangkan orang kaya dia dipenuhi dengan kemewahan karena berkelimpahan harta. Ia berpakaian mewah, berpakaian rapi. Toh pada suatu ketika keduanya beralih dari dunia ini dan dipanggil untuk menghadap hadirat Allah Bapa. Lazarus yang menderita selama kehidupan di dunia, ketika menghadap Bapa ia memperoleh tempat yang layak dan mengalami kebahagiaan yang abadi. Berbeda dengan orang kaya, ketika di dunia ia memiliki segalanya, tetapi ketika dipanggil untuk menghadap hadirat Allah Bapa, ia sangat menderita, bahkan tidak memiliki apa-apa. Realitas yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini membantu kita untuk mengerti bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara saja. Harta, kekayaan, takhta, bahkan kehidupan manusia pun tidaklah bersifat abadi. Semuanya itu hanya bersifat sementara. Semua yang kita peroleh dalam kehidupan kita di dunia adalah titipan dari Yang Kuasa, titipan dari Allah untuk kita selama kehidupan kita di dunia ini. Yang akan kita bawa ketika kita pergi menghadap panggilan Allah, kita pergi untuk menghadap hadirat Allah Bapa adalah tindakan-tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari selama di dunia ini. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itulah yang menjadi syarat agar kita boleh mengalami kehidupan yang abadi dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, realitas yang ditampilkan bagi kita manusia saat ini menimbulkan suatu pertanyaan penting bagi kita yang mana patut kita refleksikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan itu adalah bagaimana cara seseorang agar dapat memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Bacaan pertama dengan jelas menunjukkan bahwa siapa yang mengandalkan Tuhan dalam hidup dan menaruh harapan pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan datangnya tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Namun dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang tidak lazim yang sering kita dengar adalah, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupanku? Apa yang Tuhan berikan bagi saya ketika saya susah,
ketika saya menderita. Dari situ selalu muncul pernyataan bahwa saya sudah pergi berdoa, saya sudah pergi ke gereja, dan bahkan saya sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi toh pertolongan itu belum datang dalam kehidupan saya. Sadar atau tidak sadar, penyertaan dan cinta Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat kita susah, tetapi dalam situasi apapun, penyertaan dan cinta Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kebaikan dan cinta Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini dapat kita lihat di mana ketika kita masih merasakan nafas kehidupan dalam kehidupan kita, rezeki yang berlimpah yang diterima lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, bahkan kesehatan yang kita terima, dan masih ada banyak hal lain lagi yang mau menunjukkan kepada kita bahwa cinta Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Pertanyaan penting bagi kita semua, apakah kita menyadari itu sebagai anugerah dari Tuhan, dan sudahkah kita bersyukur untuk semuanya itu? Kecenderungan kita manusia adalah belum mampu untuk merefleksikan setiap kehidupan yang kita lakukan, merefleksikan pengalaman-pengalaman yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Sokrates mengatakan bahwa kehidupan yang tidak dapat direfleksikan tidak patut untuk dihidupi. Hidup manusia berjalan dengan sang waktu, dengan aneka realitas pengalaman yang terjadi. Dengan merefleksikan setiap pengalaman hidup kita, maka dengan sendirinya kita dibantu untuk menemukan nilai kebijaksanaan dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, sehingga kita tidak selalu jatuh pada paham atau pemikiran yang datang terlambat ketika sudah terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Barulah di situ ada penyesalan, sama seperti orang kaya yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini. Selama di dunia ia memiliki segalanya, ia menghambur-hamburkan harta kekayaannya. Ia tidak memperhatikan orang lain, ia tidak peduli dengan orang lain, bahkan orang yang berkekurangan sekalipun. Ia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika ia dipanggil untuk menghadap Tuhan, barulah ia sadar bahwa apa yang ia lakukan di dunia hanyalah sementara saja. Kekayaan, harta, dan sebagainya itu hanya bersifat sementara yang dapat memberikan kebahagiaan sesaat saja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sementara berada dalam masa Prapaskah. Masa ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk berefleksi dan berbenah diri. Dan melalui bacaan-bacaan Injil dan melalui bacaan-bacaan hari ini juga, kita semua diajak dan diingatkan bahwa pertama, dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus pertama-tama mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Segala doa, harapan, dan cita-cita kita bawa kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Hal yang kedua yang penting bagi kita adalah bersyukur. Bersyukur merupakan suatu tindakan yang mana kita mau berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur kita disadarkan bahwa Tuhan senantiasa menolong kita dan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yakni berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama yang berkekurangan merupakan suatu tindakan solider,
tindakan kepedulian dengan mereka yang berkekurangan. Dengan berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan, disitulah kita menemukan Tuhan hadir dalam diri mereka. Dan hal yang terakhir adalah sikap pertobatan. Sikap pertobatan adalah suatu ungkapan, suatu tindakan penyesalan dari diri sendiri untuk mau bertobat dan meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan segala dosa-dosa yang telah kita buat. Sehingga pada akhirnya dengan bertobat kita boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Rahmat Tuhan menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.